Global Mapper ini dulunya berbayar dulu, tapi sekarang sudah gratis. Artinya Bapak Ibu bisa lakukan download, kemudian lakukan instalasi. Nah, Global Mapper ini merupakan salah satu software yang bukan cukup mumpuni. Kalau bagi saya yang praktisi ini, Global Mapper ini sangat mumpuni. Kenapa? Karena dia bisa melakukan proses salah satunya yang pernah saya lakukan, dia bisa melakukan proses konversi satu tipe data menjadi tipe data yang lainnya secara cepat. Seperti itu. Secara cepat dan dia bisa terintegrasi. Artinya kalaupun Bapak Ibu punya data AutoCAD, punya data KML, atau punya data SHP, itu secara bersamaan bisa ditampilkan sama-sama. Artinya bisa dilihat bentuk gambarnya seperti itu. Lanjut Pak, lakukan download saja, ini gratis. Kalau sekarang ya, kalau dulu berbayar Pak, kita ada nomor registrasinya itu yang dia tutup seperti itu. Nah, pada bagian ini, misalkan proses instalasi sudah dilakukan, Bapak Ibu buka saja Global Mapper-nya, kemudian klik Open Data, Open Data Files. Lanjut Pak. Oke, stop di sini dulu. Proses ekspor data, file dengan tipe KMZ tadi menjadi data save file menggunakan Global Mapper diawali dengan melakukan Open Data Files. Kita lihat datanya seperti apa. Data-data yang sudah Bapak Ibu gambar tadi, ketika kita buka di Global Mapper, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan proses pembukaannya, kemudian kita klik Open. Nah, data yang sudah di-download tadi, kita panggil, kemudian kita klik Open. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar bahwa data poin, kemudian data garis, kemudian data bangunan, itu sudah nampak di sini. Kalau data bangunan memang tidak terlihat karena belum saya zoom dekat pada saat print screen itu. Data-data ini sudah memiliki dimensi koordinat Bapak Ibu. Koordinat inilah yang paling penting atau yang paling esensial karena kita bisa mengetahui banyak hal. Salah satunya garis, titik, dan poligon ini berada di kawasan mana. Kalau dia berada di kawasan APL atau area penggunaan lain, kita selamat Bapak Ibu. Tapi kalau kita data ini berada di kawasan lindung, kita harus revisi lagi. Data perencanaan pembangunan kita itu lokasinya di mana. Yang jelas kalau dia berada di kawasan hutan lindung, hanya dua saja opsinya. Minta izin ke Kementerian KLHK atau kita pindah lokasi. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini datanya yang sudah kita lakukan proses pemanggilan tadi. Tipe KMZ ya. Seperti ini gambarnya. Lanjut Pak. Nah ketika data-data ini sudah kita panggil, kita bisa melakukan ekspor. Nah caranya pada data proyek tadi, Bapak Ibu klik kanan saja. Kemudian arahkan ke layer. Kemudian langsung lakukan ekspor. Oh ya, sambil saya baca. Ada rekomendasi aplikasi legal dan free yang bisa dijalankan di macOS, Pak? Ada. Itu Quantum GIS tadi, Bapak Ibu ya. Nanti download saja di Quantum GIS. Di websitenya itu qgis.org. Nah, itu bisa untuk Mac, untuk iOS maupun untuk yang Windows. Nah, proses instalasinya sama. Tidak tidak ada sesuatu yang berbeda. Kecuali ArcGIS ya Bapak Ibu, kalau ArcGIS diinstal di MacBook atau di iOS itu ada sedikit perbedaan. Itu harus karena ada keyword tertentu yang harus Bapak Ibu masukkan. Tapi kalau untuk Windows itu tidak terlalu repot. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lakukan ekspor. Nah, klik saja ekspornya. Kita akan lihat hasilnya seperti ini. Setelah dilakukan ekspor. Mari Pak, lanjutkan Pak. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu pilih tipe datanya yang save file. Kenapa save file? Karena save file ini adalah jenis ekstensi data yang bisa dibuka di semua perangkat lunak pemetaan atau perangkat lunak GIS. Apakah itu Mapinfo, apakah itu ArcGIS, ArcMap, kemudian Global Mapper, ataupun Quantum GIS. Atau bisa
atau yang saya lupa nama software untuk drone itu juga bisa dibuka di situ. Artinya dia bisa diterima oleh semua pihak seperti itu. Jadi kita tidak repot, makanya disarankan menggunakan save file. Lanjut, Pak. Nah, kalau sudah, klik OK saja. Nanti akan muncul tanda seperti ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan checklist terhadap 3 bagian checklist di atas, yaitu export area dalam bentuk poligon, kemudian export line dalam bentuk garis, dan export point kalau misalkan kita memiliki data point. Nah, untuk contoh ini, saya kebetulan menggunakan 3 jenis data, yaitu data poligon, polyline, dan data point. Kita centang saja kotak yang ada di sebelah kirinya itu, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, tentukan lokasi penyimpanannya. Di contoh saya menyimpannya di D laptop saya ya Bapak Ibu. Saya bikin folder, kemudian saya letakkan di D. Nah, seperti ini. Nah, pilih lokasinya. Kalau sudah, jangan lupa melakukan klik OK. Nah, sebentar Pak, mundur dulu Pak ke tempat. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena dulu saya melakukan kesalahan seperti ini. Ketika sudah saya centang, sudah saya simpan, itu saya langsung klik close yang ada di pojok atas. Itu salah, datanya nanti tidak tersimpan. Jadi klik OK dulu. Nah, klik OK, nanti dia akan tersimpan seperti ini. Lanjut Pak. Datanya sudah tersimpan, nah Bapak Ibu bisa, di sini saya menggunakan ArcGIS yang legal ya Bapak Ibu, bukan yang ilegal. Makanya untuk contoh, saya menggunakan yang legal, karena kalau yang ilegal tidak saya anjurkan. Sebagai tambahan informasi bahwa ArcGIS legal sekarang itu dibundling dengan harga 500 sampai 600.000. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa menggunakan ArcGIS atau ArcMap personal use dengan harga yang terjangkau. Kalau dulu jutaan harganya Bapak Ibu, tapi sekarang sudah bisa didapatkan dengan harga kisaran 500 sampai 600.000 rupiah. Lanjut Pak. Nah, data-data yang sudah kita ekspor dalam bentuk save file tadi, kita akan buka di ArcMap atau di Quantum GIS, bisa seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan data Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 733 tahun 2014 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat. Saya ingin ngecek nih, saya overlaykan, kita tumpang susunkan gitu ya. Lokasi yang kita gambar atau lokasi yang saya gambar itu berada di kawasan mana gitu. Kalau di SK 733 atau tiap-tiap provinsi beda-beda ya Bapak Ibu untuk penunjukan kawasan hutan dan perairan ini. Kalau untuk Kalimantan Barat itu SK nomor 733 tahun 2014. Nah, data yang sudah saya ekspor tadi, kemudian akan saya tumpang susunkan, saya overlay dengan SK 733. Berada di manakah ketiga data tersebut? Lanjut Pak. Nah, itu lokasinya, jalan, area. Nah, ternyata setelah kami lakukan pengecekan, ternyata data bangunan gedung bangunan Bapeda Provinsi Kalimantan Barat itu berada di APL. Dari mana ketahuan APL-nya? Dari data atribut yang sudah diberikan oleh KLHK yang berwarna hijau paling tua. Yang paling atas itu Bapak Ibu ada tulisan APL. Artinya secara peruntukan kawasan hutan atau perairan, data ini aman. Kenapa saya sebut aman? Karena dia tidak berada di hutan lindung. Posisi lokasi gedung ini. Makanya bisa dibangun gedung kantor gubernur. Tapi kalau misalkan berada dalam proses perencanaan, setelah dilakukan pengecekan lapangan, kemudian overlay di peta, dengan menggunakan software tertentu, berada di hutan lindung, kembali lagi, Bapak Ibu lakukan 2 opsi tadi, minta izin ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui Menteri atau pindah lokasi. Seperti itu. Tapi saran pertama saya tidak terlalu recommended ya, karena prosesnya panjang. Saran saya sih cari lokasi yang APL, yang bebas dari masalah,
dan tidak bersinggungan dengan hutan lindung. Pak Sigit, kalau misalkan lokasinya ini berada di bukan di hutan lindung, tapi misalkan di hutan produksi konversi, atau hutan produksi terbatas, bisa atau tidak? Bisa, tapi harus minta izin lagi kepada KLHK, walaupun tidak seribet kalau lokasinya itu berada di hutan lindung. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi ya. Kalau tidak salah, prosesnya namanya proses pinjam pakai kawasan hutan. Tapi kalau untuk hutan lindung itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tidak boleh ada apa-apanya kecuali hutan. Seperti itu. Nah, di sini proses tumpang susun atau overlay istilahnya dilakukan untuk konfirmasi. Apakah, saya kurang A itu, data-data perencanaan dalam bentuk data CEPAL yang sudah dipersiapkan berada pada wilayah atau kawasan yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, pada contoh, itu saya ulangi lagi, saya menggunakan data SK 733 tahun 2014 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut, Pak. Ini data poinnya. Bandara Supadio, Bandara Internasional Supadio juga berada di areal penggunaan lain. Kalau di istilah kehutanan, kalau di istilah tata ruang itu masuk dalam kawasan budidaya. Artinya bisa dipergunakan untuk aktivitas di luar fungsi hutan lindung. Seperti itu. Berdasarkan contoh, ternyata data lokasi gedung, data jalan, dan data area gedung masih berada pada wilayah kawasan APL atau areal penggunaan lain. Saya menggunakan istilah kehutanan ya. Kalau istilah tata ruang itu kawasan budidaya. Sehingga dalam tanda petik aman dari sisi penggunaan kawasan hutan. Lanjut, Pak. Dan berdasarkan contoh, jika ternyata perencanaan kita berdasarkan data CEPAL yang sudah ditumpang susunkan tadi berada pada kawasan hutan atau hutan lindung, maka harus meminta izin kepada KLHK dalam hal pinjam pakai kawasan hutan atau hutan lindung. Lanjut, Pak. Nah, ini berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan di awal. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya jika belum detail untuk menjelaskan penggunaan GIS sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan. Nanti Bapak Ibu sekali lagi mohon izin, mohon permisi bisa lihat di YouTube saya. Di situ ada walaupun belum detail tapi setidaknya memberikan gambaran bahwa menggunakan data spasial itu bisa dilakukan oleh semua sektor. Tidak harus sektor fisik prasarana tapi juga sektor ekonomi, sosial budaya, dan sektor-sektor transportasi dan lain-lain. Nah, berdasarkan contoh-contoh data yang sudah disampaikan, jadi ada beberapa manfaat untuk proses pembangunan dengan menggunakan data spasial. Yang pertama, pada beberapa tahapan perencanaan pembangunan, terutama perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang menggunakan basis lahan, artinya proses perencanaan pembangunannya menggunakan dimensi ruang, ya, sebagai lokasi atau lokus. Data-data vektor dengan dimensi luas, dengan satuan hektar, satuan meter persegi atau kilometer persegi, dimensi panjang dengan satuan meter atau kilometer, terutama untuk panjang jalan atau pemeliharaan daerah aliran sungai, sudah dapat disusun metadata. Metadata indikator untuk menjelaskan indikator sasaran tujuan program serta kegiatan dan subkegiatan. Nah, ini kalau kita bicara di perencanaannya bagi Bapak Ibu yang bekerja di Bapeda atau di OPD dengan proses penyusunan renstra-nya atau renjanya nanti itu kita sudah bisa memiliki gambaran dan menentukan serta membuat meta indikator untuk menjelaskan sasaran, sasaran renstra, tujuan renstra, program renstra, kegiatan renstra, dan sampai kepada level subkegiatan yang berisi angka rupiah penganggaran. Karena seluruh data perencanaan yang dihasilkan memiliki dimensi terukur. Terukur dalam arti kita sudah mengetahui berapa volumenya, kita sudah mengetahui berapa
dimensi panjangnya, panjang jalan maksud saya, atau terukur jarak seperti itu, serta dapat diuji secara hasil uji survei lapangan. Nah, hasil uji lapangan ini tentunya menggunakan data-data survei lapangan yang dilakukan menggunakan salah satu alat bantunya adalah Global Positioning System atau GPS seperti itu. Yang kedua, dengan melakukan proses overlay atau tumpang susun dengan data-data save file, akan diketahui secara lebih jelas apakah lokasi perencanaan pembangunan bersinggungan atau malah tidak bersinggungan dengan wilayah kawasan yang tidak dilaksanakannya proses pembangunan setelah proses perencanaan selesai dilakukan. Dalam hal ini, seperti tadi saya ulangi, kalau dia bersinggungan dengan hutan lindung, itu kita bisa ketahui dengan cara melakukan overlay tadi. Yang ketiga, bisa dilakukan estimasi jumlah anggaran yang akan digelontorkan pada saat eksekusi pelaksanaan pembangunan setelah proses perencanaan selesai dilakukan. Nah, data-data tadi, baik itu data point, data garis, maupun data poligon, itu Bapak Ibu bisa lakukan proses diskusi di Badan Perencanaan Pembangunan, baik itu di Bappenas maupun di Bapedanya, untuk proses pengusulan kegiatan maupun subkegiatan. Karena biasanya sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu pasti mengalami ya, kalau misalkan beberapa hari yang lalu kita baru saja melakukan rakortek renbang ya Bapak Ibu, secara daring. Itu ya alhamdulillahnya Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan lokasi itu tidak mengalami masalah. Artinya by location-nya sudah diketahui. Artinya semoga Bapak Ibu di pemerintah provinsi dan kabupaten kota lainnya juga menerapkan hal yang sama. Bahwa lokasi data koordinat untuk usulan kegiatan itu sudah bisa dilengkapi. Karena biasanya KL atau kementerian lembaga itu mereject atau menolak usulan kegiatan kita yang ada, walaupun sudah masuk di renstra mereka, tapi tidak ada by location koordinatnya, biasanya ditolak. Atau minimal ya didiskusikan lebih lanjut gitu, dari 3 kriteria yang ada di konteks renbang itu. Nah, saran saya, mohon maaf tidak bermaksud menggurui, mungkin hal itu sudah bisa diterapkan mulai tahun ini atau minimal tahun 2024 untuk proses perencanaannya. Artinya kita sudah memiliki dimensi ruang yang dilengkapi dengan data koordinat dan data-data pendukung lainnya. Lanjut, Pak. Oh, ternyata ini sudah slide terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa kulik di YouTube channel saya. Ini saya jadikan sebagai perpustakaan digital saja. Artinya kalaupun nanti terjadi monetisasi, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya minimal saya sudah punya perpustakaan yang bisa saya share kepada Bapak Ibu. Semoga ini menjadi amal jariah, bisa berbagi ilmu, ya kan, berbagi informasi. Karena dulunya berangkat dari pengalaman, dulu saya belajar GIS ini susah Bapak Ibu. Artinya tidak ada yang mau ngasih informasi, dan yang mau ngasih informasi pun orangnya jauh di Pulau Jawa sana. Karena saat itu keterbatasan perangkat mungkin ya. Nah, kebetulan alhamdulillahnya punya sedikit lah yang diketahui tentang GIS ini, saya share yang saya ingat. Silakan saja. Mau di-download videonya juga enggak apa-apa, itu gratisan semua. Tidak ada sifatnya komersil, tidak. Silakan di-download, mau dipelajari atau mau tonton langsung di YouTube juga. Silakan. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Jelas ini masih banyak kekurangan. Nanti jika Bapak Ibu ingin komunikasi lebih lanjut dengan saya, itu slide-nya ada dengan Pak Agus kalau enggak. Ya, dengan Pak Agus, itu bisa diminta dengan beliau atau di-share di chat nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri dahulu. Nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut, dan salam perencana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Sigit. Terus terang saya mendapat pencerahan baru ini. Jadi rupanya
bisa melakukan pemetaan dengan menggunakan Google Maps. Luar biasa Pak, ini suatu teknik milenial. Terus terang saya juga sering bermain-main dengan ini, dengan menggunakan ponsel, kemudian olah datanya dilakukan di laptop menggunakan QuantumGIS atau ArcGIS. Dan cuman rupanya teknik yang seperti ini Pak, ini kita sharing pengalaman, sharing informasi. Rupanya teknik seperti ini itu belum bisa diterima secara luas oleh teman-teman pembuat peta yang lain. Saya pernah dibilangin teman saya, wah Iya. kamu ini main-main bikin peta pakai Google Maps. Saya bilang emang kenapa? Salah satu sumber informasi yang paling update itu adalah Google Maps. Daripada kita menukar seperti yang dicerita Pak Heri tadi bahwa zaman dulu itu pemetaan kita menggunakan citra satelit, menggambarnya pakai manual satu persatu. Nah itu semua kan dibantu dengan berkembangnya teknologi GIS hari ini. Kita bisa memilih aplikasi mana yang mau kita gunakan. Saya sehari-hari mengkombinasikan dua, Pak. QuantumGIS saya pakai yang 321, yang LTR, via Luisa itu. Dan saya juga biasa pakai ArcGIS. Ya. Dari yang pertama saya belajar itu 10.1, kemudian sekarang pakai yang 10.8. Terus terang sangat menarik sekali dan mungkin besok lusa kita akan banyak komunikasi ini Pak Sigit, minta sharing informasi dan pengalaman. Ya, Baik Pak. rekan-rekan semua, silahkan yang mau berinteraksi dengan Pak Sigit bisa raise hand. Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung, mumpung beliaunya masih ada waktu cukup banyak ini, cukup longgar untuk bisa berinteraksi dengan Pak Sigit. Monggo, silakan raise hand. Saya lihat posisi peserta sementara 32 orang. Ini juga sharing buat rekan-rekan semua, buat rekan-rekan perencana. Mempelajari GIS itu memang bukan sesuatu yang yang simple sekali ini langsung bisa jadi. Kalau kami di kehutanan itu ada kadang yang sudah ikut diklat, bukan hanya satu kali, bahkan kadang 2 kali selesai diklat belum juga bisa bikin peta. Ini memang bukan sesuatu aplikasi yang mudah yang sifatnya hanya misal input data terus bisa langsung jadi. Memang gambarnya seperti yang saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu bahwa tahapan itu dimulai dari pengambilan data di lapangan, kemudian olah data, menginput ke aplikasi, kemudian melakukan analisis spasial, lanjut sampai layout untuk membuat peta. Ini beberapa tahapan yang memang tidak mudah dan cukup rumit. Saya yakin Pak Sigit di Bapeda juga sering mengalami hal-hal seperti itu. Bahkan kami kadang di tahap finishing itu kadang juga menemui kendala, Pak. Pada saat misal harus menggunakan plotter yang untuk peta yang berukuran lebar itu ini kan memakan biaya tinggi. Plotter kadang kita punya ada pengadaan di kantor, kadang misal mulai ini pada saat tinta mulai habis satu-satu kayak gitu, sementara anggaran lagi seret di ujung tahun, ya mungkin kalau di Bapeda agak longgar karena kan Bapeda yang atur uang. Kalau kami di UPD kadang kesulitannya kayak gitu, pada saat misal untuk menjalankan peralatan itu biaya sudah ngos-ngosan, ya itulah di situ kadang kendalanya. Iya. Dan memang menekuni dunia peta ini, Pak Sigit kalau cerita pengalaman, saya sebenarnya dipaksa juga Pak. Pada saya ikut diklat perencanaan 2016 itu, saya minta tolong ke teman. Nah, tolong dibuatkan peta sederhana tentang lokasi tempat prakteknya kami itu. Saya di Ya. laptop saya udah ada 10.1, tapi saya belum tahu operasikan. Iya, Saat Pak. itu untuk menginstal aplikasi itu saja, saya butuh waktu sampai 2 bulan. Terpaksa harus kembali lagi nanya-nanya Ya. sama pemegang lisensi, Ya. barulah sampai. Nah, di laptop saja ada 2-3 tahun nggak bisa difungsikan Digunakan. kayak gitu. Ya. Iya, jadi Difungsikan. memang unik sekali memang. Kemampuan JS ini memang pertama kita harus punya minat dulu. Yang kedua kita Betul. harus punya kesabaran yang cukup dan ya itu tadi seperti Pak Sigit bilang bahwa kita harus punya banyak sumber data. Overlay misal peta dasar kawasan hutan seperti itu supaya jangan ada misal rencana bikin ini terus masuk kawasan. Betul Iya, sekali itu. betul, betul, Dan betul. kami terus terang kalau di kehutanan ini adalah kerjaan sehari-hari kami, Pak. Dan Ya, sangat iya, menyenangkan memang. Termasuk betul. saya adalah salah satu orang yang sangat menyukai ini dan karena saya kadang harus ke lapangan dan tidak bisa pikul laptop, makanya saya lebih senang menggunakan aplikasi yang ada di ponsel. Ya. Oh ini Mbak Citra Dwi Garini, Quantum GIS nggak bisa untuk handphone Bu. Itu kita harus Iya, Mbak Citra atau Pak Citra ya? Ya, itu kalau Quantum JIS itu pakainya di PC atau iya, di laptop. iya, Download, betul. seperti Pak Sigit bilang tadi itu gratis kok. Gratis. Aplikasi gratis.
Dan versi terakhir kalau saya tidak salah 32 berapa? 328 kalau tidak salah. Saya masih pakai 32. yang 321. 328, Ya. Pak. Monggo Bapak Ibu, jika ada Iya. yang ingin sharing, ini kayaknya butuh dipandu nih Pak Sigit, Ibu. Iya. Pakai MacBook katanya. Mohon ini kan dikasih informasi dulu. Silakan Pak Sigit. Oke, nah kalau untuk MacBook, sepengetahuan saya yang pernah saya bantu teman, itu untuk instalasinya ini Bu, tidak berbeda dengan Windows. Tapi nanti kalau misalkan Ibu menggunakan MacBook yang versi terbaru, mungkin saya harus tanyakan kepada rekan saya yang satu lagi, Pak. Karena rata-rata kami di Bapeda Pro Kalbar itu makainya Windows semua. Hanya satu yang pakai MacBook ini atau Apple PC itu hanya satu orang. Nah, itu memang saya menyebutnya, mohon maaf, Apple freak gitu. Jadi nanti bisa komunikasi dengan saya. Nanti saya kasihkan ini catatan tertulis bagaimana menginstal Quantum JS menggunakan MacBook seperti itu, Bu. Tapi kalau yang versi di bawahnya itu proses installnya sama dengan menggunakan Windows seperti itu. Demikian Pak, Bu. Iya, mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin suatu hal yang perlu kita syukuri nih Pak Sigit bersedia membuka pintu untuk berkomunikasi. Dan saya pikir saya nanti salah satu orang yang bakal banyak nanya-nanya ke Pak Sigit ini. Baik Pak, itu yang sangat saya harapkan. Artinya kita bisa berbagi ya Bapak Ibu. Jangan seperti pengalaman yang pernah saya alami dulu. Itu kalau saya mengingat-ingat kejadian itu, wah sangat tidak mengenakan. Belajar saja sendiri dengan ada, ya tahu sendirilah dengan ada, kalau orang Jawa nyebutnya ngenyek gitu. Belajar sendiri loh. Jangan seperti itu, jangan kejadian lagi. Karena eranya udah berbeda. Lanjut Pak. Iya, betul-betul. Saya sendiri belakangan mencoba membuat itu menjadi simpel. Jadi di aplikasi ponsel kan peralatan dasar untuk pengambilan data yang kita butuhkan ini GPS kan banyak di ponsel. Kemudian untuk olah data simpel di lapangan, saya biasa menggunakan LocusGIS. Setelah proses awas di LocusGIS itu, nanti finishingnya nanti menggunakan PC atau laptop pakai QGIS atau ArcGIS. Nah, hal-hal seperti ini buat orang yang sudah terbiasa memang kelihatan simpel dan menyenangkan. Jadi sebenarnya kesulitannya Bapak Ibu ini hanya dari mulainya saja dulu. Begitu sudah paham urut-urutannya seperti apa, itu sebenarnya aplikasi JIS ini juga sama seperti aplikasi komputer yang lain, tidak jauh beda lah seperti Microsoft Excel untuk menghitung, Microsoft Word untuk mengetik surat kayak gitu. Cuma memang mulainya ini agak repot karena itu tadi, bahkan orang yang ikut diklat resmi pun kadang selesai kelas itu belum tentu langsung bisa. Malah kadang sampai ngulang 2 kali juga belum tentu bisa. Jadi pengalaman saya dulu menu yang tersedia di Balai Diklat Kehutanan pada saat saya pertama sekali mau belajar tentang JIS ini, itu hanya tinggal pelatihan aplikasi JIS dengan ponsel. Saya ikutlah pelatihan itu kurang lebih 15 hari. Padahal semestinya kan saya harus ikut dasar-dasarnya dulu. Iya. Cuman itu hari kebetulan di tahun anggaran itu di Balai Diklat hanya tersedia pelatihan itu, jadi itulah yang saya ikut. Makanya dari basic itulah mungkin sampai hari ini saya tetap kebiasaan seperti itu, menggunakan pengambilan data, olah data dan sebagainya itu terbiasa menggunakan ponsel. Iya. Nah, seperti itu. Siapa tahu Betul. ada pertanyaan di ruang obrolan nih Pak Sigit, saya cek dulu. Iya. Iya, silakan Oh, Pak, silakan, kosong. Pak. Ya. Kosong juga Pak. Baik, Saya sambil menunggu ya Pak ya, saat ini saya sedang menyelesaikan buku untuk penggunaan Avanza Map bagi perencana. Nanti setelah selesai review dari Ketua Komsat Kalbar, nanti rencananya akan saya bagikan ke rekan-rekan perencana Pak melalui Komsat Kalbar Pak. Nanti mungkin Bapak kenal dengan Pak Dr. Andes Milus Zunaidi. Nah, beliau Komsat kami Pak, pengurus nasional juga. Nanti mungkin melalui beliau lah Pak, saya akan coba untuk sharekan bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Oh ya, saya request satu Pak Sigit ya. Di atas Ya satu Pak. Makassar. Ya, Insya Allah. dalam proses penyelesaian ya Pak ya. Oh iya, ini ada Ibu Ya. Esti dari Kabupaten Ponorogo. Monggo Bu, Ya. open mic, silakan. Langsung ke Silakan. Pak Sigit, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih sebelumnya Pak. Ini tadi pembahasan yang cukup menarik sebenarnya buat kami seperti itu. Terus terang kalau secara pribadi memang tidak terlalu menguasai kaitannya dengan sistem informasi geografis atau GIS gitu ya. Kalau kami biasanya apa namanya sering mendengar seperti itu. Karena kalau di kami sendiri itu Pak, itu dari Dinas Pertanian, yaitu Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. 3 tahun terakhir ini memang kita getol untuk menggunakan sistem aplikasi ini, terutama menjadi PR besar bagi kami untuk apa namanya mengawal amanah terkait lahan LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, tapi sebenarnya ketika ini sudah jadi Pak, output-nya sudah ada. Jadi beberapa tahun terakhir ini bersama-sama kami dengan teman-teman dari bidang sarana dan prasarana pertanian, terus melibatkan juga teman-teman dari penyuluh pertanian, belajar tentang ini, sistem informasi geografis, dan alhamdulillah di akhir tahun 2022 kemarin sudah terpetakan baku lahan sawah yang ada di kabupaten kami. Nah, yang kami temui Pak itu hasil dari apa namanya pemetaan itu ada selisih gitu kan dengan yang ada di data yang ada di BPS. Dan selain itu data lahan ini kan apa ya pengampunya cukup banyak. Mohon izin Pak. Iya Bu, lanjut Bu. Ternyata baterai kami ini drop, saya ini dulu ya, saya Iya, tes nggak dulu. apa-apa, silakan Ibu, silakan Ibu. Ya, monggo Pak Sigit, langsung Iya, direspon saja. Mbak Pilih sambil sharing juga ini. Oh iya, baik. Jadi untuk kasus yang Ibu sampaikan, itu kami juga mengalami Bu, untuk LP2B ini di Kalimantan Barat. Namun bersyukurnya kami di Kalimantan Barat, saya dengan Pak Yoda itu, jadi untuk di Pemprov Kalimantan Barat, untuk pertama tenaga GIS-nya sudah dari sisi kuantitas, dari segi jumlah itu sudah cukup memadai Bu. Nah, tinggal kalau untuk permasalahan di kami ini tinggal konsolidasi dan rekonsiliasi saja sih antara benar yang Ibu sampaikan tadi bahwa pengampunya banyak. Nah, jadi makanya saat ini ada revisi tata ruang di Provinsi Kalimantan Barat, itu sudah dilakukan rekonsolidasi dan rekonsiliasi terhadap data-data tersebut. Semuanya pakai data SEPA, Ibu, pakai data spasial seperti itu. Betul, iya. BPS-nya diundang, kemudian pengampunya ATR diundang. BPN. ATR penting Betul. karena ya legitimasinya di mereka. Kemudian Betul, iya. wali data juga di mereka. Itu penting, Bu. Iya. Artinya apa? Setelah mereka melakukan penegasan bahwa ini adalah yang benar, ya data ATR BPN yang kita pakai, Bu. Jadi yang lain ditepikan dulu. Bukan ditepikan, yang nggak dipakai lagi. Nah, Iya. saran saya, beda lubuk, beda ikan, tapi Ibu bisa menggunakan metode ya rembuk bareng gitu, Bu, terutama ATR BPN-nya, pengampunya, kemudian dari Bapedanya sendiri, dan yang ketiga, semuanya berbasis data spasial, Bu. Betul, iya Artinya Pak. berbasis data peta. Kalau nggak ada petanya, sulit, Bu. Seperti Insya itu. Allah kalau di kami dengan 3 tahun terakhir ini yang kami kerjakan gitu, kebetulan kalau Ya, teman-teman memang di awal itu juga luar biasa untuk belajarnya gitu ya, sangat tertatih-tatih, namun demikian dengan tenaga-tenaga muda kami yang di penyuluhan yang mungkin di teman-teman penyuluh yang dulu di PNS ya, PNS yang muda-muda ini ternyata belajarnya cukup cepat. Jadi alhamdulillah kami juga 2023 ini sudah selesai, namun demikian yaitu tadi Pak, karena banyak pengampu, akhirnya kami harus duduk bareng, duduk bersama. Harapannya ketika ada selisih data yang selama ini kita apa namanya, kalau di pertanian itu kan ada data produksi, data produktivitas yang ada di apa namanya statistik itu kan dasarnya dari luas lahan sawah yang mana hari ini terjadi selisih itu kan. Nah, untuk justru kendalanya di kami ini Pak, untuk kemudian data yang sudah disinkronisasi itu tadi bisa masuk, terus kemudian dipedomani untuk menjadi
data dasar yang ada di BPS. Nah, itu seperti apa untuk masuk menjadi data dasar? Karena terus terang kalau yang ada kalau di data BPS kan Ponorogo dalam angka ya, karena kami di Ponorogo itu kan untuk data produksi itu kan jelas itu berdasarkan produktivitas dikalikan luas panen berdasarkan dari aku lahan sawah. Nah, kalau yang tahun 2022 ini kan dasarnya masih data lama. Nah, data yang baru kita sinkronkan, apakah kemudian bisa serta-merta nanti bisa dipakai untuk menjadi data dasar untuk di tahun 2023 dalam hal ini laporan 2024. Kalau bisa itu mungkin ada sharing di sana pernah ada itu prosesnya seperti apa Pak gitu untuk kemudian itu menjadi data acuan gitu loh, data data luas lahan sawah yang sesuai dengan data sinkronisasi berdasarkan hasil pemetaan yang terbaru. Nanti prosesnya seperti apa untuk bisa masuk Mbak Pilih, itu yang ingin kami tanyakan karena tadi awalnya kan GIS atau SIK dan perencanaan pembangunan itu ya Pak yang kemudian kami masuk. Kenapa? Karena ini kita juga sedang berproses untuk ke situ, apalagi sebentar lagi kita ini informasi dari Bapeda akan membuat RPJP rencana pembangunan jangka panjang. Nah, seandainya ini kemudian bisa masuk dan kita hasilkan yang kemarin itu bisa masuk itu kan luar biasa gitu loh. Jadi tidak melulu data yang lama karena ternyata untuk masuk ini juga nggak mudah Pak untuk data ini dipedomani gitu. Boleh itu Pak yang menjadi kendala. Kami mungkin bisa sharing itu Pak Punten sebelumnya. Baik, sudah saya dapatkan poinnya. Jadi kalau untuk di Kalimantan Barat ini Bu, saya cerita dulu. Jadi data LP2B di tahun 2010 itu perda loh Bu ya. Nah, ini saya cerita aja. Karena kalau perencanaan ini kan bebas-bebas saja ngomong. Di 2010 itu data LP2B kami itu di perda itu tercantum sekian. Ya, kayaknya sama. Begitu dicek di peta, di data spasial, enggak segitu Bu. Nah, jadi kami lakukan koordinasi dengan BPS, kemudian pengampunya kami kumpulkan. Terus kami sampaikan bahwa kami di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ini Bapeda barengan sama OPD pengampunya ya, menggunakan metode ini. Ya kan? Nah, jadi revisi kemarin kawan-kawan itu menggunakan data drone, Bu. Data drone yang tingkat ketelitiannya sangat-sangat tinggi, sudah diverifikasi BIG juga, ya, sudah didelineasi. Nah, kembali kita tanya sama BPS pakai metode apa? Oh, kalau ya mohon maaf Ibu ya, kami dari BPS itu sifatnya uji petik saja Pak. Nah, kan di sini udah berbeda nih. Yang satu pakai data detail, yang satu pakai data uji petik. Artinya by spot saja, sampel aja kan. Misalkan kalau untuk tataran kan wilayahnya kan ada di kabupaten nih. Di kabupaten ini, masuk di kecamatan ini misalnya, maaf Bu, permisi, Ponorogo berapa kecamatan? 21. Nah, 21 kecamatan. Mungkin biasanya kan mereka sampel aja tuh kalau BPS. Dari 21 ya ambil 50%-nya dah. 11 kabupaten misalnya 11 kecamatan misalkan. Nah, itu kan disampling aja. Dan sampel untuk satu kecamatan kan ini yang ada lahan baku sawahnya pun enggak semuanya diambil kan. Nah, di situ letak perbedaannya. Nah, kalau kami di Pemprov agak ngotot, Bu. Di Pemprov Lampung ngotot. Metode kami seperti ini. Ya oke. Secara nasional, secara undang-undang, BPS adalah lembaga yang diakui pemerintah atau ditunjuk pemerintah sebagai wali data untuk mempublish data. Tapi kan sumber data mereka kan dasarnya dari kita juga, Bu. Dari Pemprov, dari Pemkap, dari Pemkot, seperti itu. Artinya, iya, sepanjang kita bisa menjelaskan dengan metode yang saintifik, yang ilmiah, ya maju saja, Bu. Artinya kami pakai metode ini loh, kami pakai metode GIS, sumber datanya ini, udah diverifikasi. Misalkan, udah diverifikasi BIG, udah uji akurasi, seperti itu kan, dan datanya standar errornya tidak lebih dari 20%, artinya datanya valid. Jadi tidak ada lagi alasan BPS, misalkan BPS ya, untuk tidak menggunakan data itu sebagai data utama. Disitulah letak kita koordinasi dan sinkronisasi. Ya. Tidak menyalahkan BPS-nya, tapi juga BPS tidak menutup mata bahwa Pemkab Ponorogo misalnya sudah melakukan pendataan
Begitu saja, Bu. Mungkin tidak sekali Ibu akan melakukan rapat dengan BPS, bisa berkali-kali, karena ini proses meyakinkan. Kalau kami di Iya. Pemprov Kalbar begitu, Bu. Makanya luas lahan LP2B kami saat ini masih dalam proses akhir untuk penetapan seperti itu. Tapi kalau untuk secara teknis di antar lembaga yang berkepentingan sudah tidak ada masalah lagi. Iya, Karena Pak. itu kan terkait dengan revisi tata ruang juga yang sedang kami lakukan saat ini. Iya, sama Pak, Demikian. kami juga sedang melakukan Oh, itu. iya, Jadi iya. ya Betul, betul. PU, APR BPN, kami BPS, Bapeda itu Betul. kerja bareng lah untuk Nah, ini. jangan lupakan juga untuk selalu menyertakan BPN ya, Bu, ATR BPN ya. Betul, Seperti ATR itu. BPN Pak, Itu ya karena itu akan validata. itu akan membantu Pemkab supaya Iya. BPS, oh ini kan sama-sama instansi vertikal kan. Oh iya, BPN aja udah sudah cenderung ke sana ke Pemkab gitu kan. Ya tidak ada alasan lain bagi kami untuk tidak menggunakan data itu seperti itu. Karena begini Bu ya, kembali lagi beberapa hari yang lalu kami baru melakukan asistensi Renstra. Itu banyak OPD itu yang tidak mencantumkan lokasi untuk Renstra mereka di 2024. Itu sangat fatal karena nanti itu terhubung atau terkait dengan berapa besaran rupiah APBD yang akan digelontorkan untuk kegiatan tersebut. Nah itu sharing saja, semoga itu tidak terjadi di Ponorogo begitu. Iya, kalau kami pun terus terang Pak, kalau di kami Renstra kami juga belum mencantumkan. Kemudian nanti kalau sudah ada sinkronisasi data, terutama lahan sawah ini, insya Allah karena memang indikator kinerja utama kami kan di produksi ya. Nanti ya kita akan review, kita akan masukkan. Terima Nah, kasih tadi karena ini memang betul, ini pencerahan betul, karena kami memang betul. belum sama sekali memasukkan data GIS atau SIK ini Iya, ke nah, dokumen perencanaan pembangunan Renstra kami. ya, Terima kasih Pak. karena terkait dengan meta indikator tadi dan indikator sasaran serta tujuan kegiatan dan subkegiatan, Ibu harus punya data dulu. Misalkan data luas lahannya berapa. Data luas lahan ini penting karena ini akan membuat banyak indikator. Betul, iya. Seperti itu. Data awalnya seperti itu. Data Demikian, Bu. awalnya seperti itu. Ya, Terima kasih Pak. ya, Satu sama-sama. lagi Pak tadi, Ya, kebetulan kalau Renstra ini kan bisa kita review ya. Tapi kalau itu bisa. ya menunggu hasil akhir sinkronisasi ya Pak ya untuk bisa kemudian kita tuangkan ke dalam dokumen Renstra. Tidak juga, Bu. Cantumkan juga saja ya? di Renstra. Iya, tidak. Siap, siap. Kalau menunggu nanti kan Renstra kan itu kan kegiatan ini yang harus dilaksanakan di tahun berikutnya seperti itu. Kalau menunggu kan nanti kapan mau dilaksanakan kan gitu. Kapan mau dimasukkan dalam Iya, dokumen ya Pak? iya. Ya, Yang ya. penting Terima kasih catatannya Pak. ada. Sama-sama, Iya, Bu. iya. Baik, silakan Pak Saiba.